hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah akhirnya bertemu juga kita di tahun ini ya. Ini sudah berapa tahun menunggu? Udah 2 tahun, setahun menunggu ya. 2 tahun ya? Oh 3 tahun. Iya, ibu ini pengajian sama saya macam di pengajian HCI. Setiap tahun, kapan ke tempat kami Ustazah? Tengok tahun depan Bu. Dan tahun depan, tengok ya Ustazah. Tengok tahun depan Bu. Tahun ketiga enggak tega saya lagi. Ayolah Bu. Alhamdulillah udah 3 tahun kita menanti pertemuan kita. Tapi setidaknya kalau kajian rutin ini sampai Ramadan tahun depan, berarti ada lebih kurang 10 judul saja yang akan kita bahas, karena waktu kita cuma 1 kali 1 bulan. Tidak ada masalah, yang namanya belajar itu pelan-pelan. Saya sering bilang kepada jemaah, kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding kita di masa lalu. Insya Allah. Ibu-ibu jangan khawatir. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, yang penting ibu datang aja dalam majelis talim. Kenapa? Karena ada dalil bada'al islamu ghariban. Islam itu datang dalam kondisi asing. Wa sayaudu ghariban. Selama-lamanya Islam itu akan asing. Man huwa al-ghuraba ya Rasulullah. Lalu siapa orang-orang asing itu ya Rasulullah? Hum alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang ingin melakukan perbaikan diri saat yang lain rusak. Dan orang ini nggak banyak. Dia orang asing. Al-ghuraba. Jadi kalau ibu ditanya sama kawan, apa cita-citamu di usia 50-60? Aku pengen jadi al-ghuraba. Orang-orang yang sedikit. Saat banyak orang maksiat, saat banyak orang berdosa, saat banyak orang melakukan dosa, banyak orang gak sholat, banyak orang berghibah, dia aneh sendiri. Dia terasing. Artinya apa? Dia tahan amarahnya, dia pergi ke majelis taklim, dia melakukan ibadah. Agak lain orang ini. Dari zaman Rasul, orang Islam yang benar-benar al-ghuraba itu jumlahnya juga sedikit. Iya dong ibu-ibu ya. Makanya kalau acara hiburan rame yang datang. 17 Agustus ange-ange datang. Kalau ke masjid agak lain sedikit, kecuali jemaah kita nih insyaallah, ya kan? Baik, semoga kita jadi al-ghuraba. Amin. Allahumma amin. Karena ini adalah kajian pertama dengan saya, maka biasanya di kajian pertama kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu Allah. Setuju? Supaya kita sadar nih, kenapa kita harus datang dalam majelis. Jadi nggak datang orang datang lo awak, anggua orang anggua lo awak, nganga orang nganga lo awak. Nah, ya kan? Jadi kita tuh mesti tahu. Pokoknya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tuh harus tahu kenapa ya saya lakukan itu. Kita sholat, kenapa sih kita harus sholat? Kita puasa, kenapa sih kita harus puasa? Nah, keutamaannya apa? Yang aku dapat apa? Seperti itu. Supaya kita semangat, supaya kita konsisten datang dalam majelis ilmu ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas dulu hukum menuntut majelis ilmu. Baru kita bahas kedudukannya dibanding aktivitas yang lain. Baru ujungnya nanti kita bahas keutamaan kita hadir dalam majelis ilmu. Cocok ya? Yang pertama hukumnya dulu. Ilmu itu ada 2. Yang pertama ilmu dunia. Yang kedua ilmu akhirat. Cuma ada 2 ilmu aja. Yang pertama adalah ilmu dunia. Apa contoh ilmu dunia? Contoh ilmu dunia adalah kedokteran, arsitek, ilmu teknologi, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan, ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Itu hukumnya mesti dituntut. Wajib
tapi kewajiban menuntut ilmu dunia hanya fardu kifayah saja. Apa namanya? Fardu kifayah. Coba sebut semua. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau ada sebagian yang sudah melakukan, kita tidak kena lagi dosa. Dokter, nggak usah satu lobak ini jadi dokter. Nggak ada orang sakitnya nanti. Cukup satu orang, maka yang lain tidak kena dosa. Contoh ilmu kebidanan. Cukup beberapa orang bidan dalam satu kota, maka kita semua nggak kena dosa. Contoh, memandikan jenazah, ibu-ibu, hukumnya apa? Fardu kifayah. Yang mandikan jenazah nggak usah satu RT. Mengamuk jenazah atau kok mengaku ada kan? Nggak usah. Cukup 6 orang yang mandikan, yang lain bebas dosa. Tapi kalau jenazah itu tidak dimandikan, berdosa nggak satu kampung? Ketika fardu kifayah tidak dikerjakan, maka menjadi dosa bagi semua orang. Jadi kalau ada jenazah yang meninggal, mandikan. Kadang-kadang di masyarakat kita ini agak lain. Ada juga aneh-anehnya sedikit. Ada Pak RT tak mau dia mandikan jenazah. Kenapa? Jenazahnya mati dalam keadaan mabuk katanya. Jenazahnya meninggal dalam keadaan berzina. Berzina atau enggaknya dia, itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita tetap memandikan dia. Islam itu luar biasa. Loh, kalau kita nggak mandikan, berdosa satu kampung. Maka jangan lihat-lihat amal orang. Karena saya pernah waktu kecil dulu, sampai saking lamanya, udah lupa saya di mana lokasinya. Saya dibangunkan jam 2 malam, Ustazah bantu mandikan jenazah. Ngapa? Tak ada orang memandikan, karena meninggal dalam keadaan mabuk. Saya sampaikan, kumpulkan tokohnya. Saya sampaikan bahwa orang itu meninggal dalam keadaan apa, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi kewajiban memandikannya adalah kita semua. Ya, jadi itu urusan dia. Loh, kalau satu kampung tidak memandikan, maka kita mesti memandikannya. Ya, itu urusan dia dengan Allah, ya kan? Baik, sampai sini paham ya? Fardu kifayah. Aku nggak mau mandikan karena dia nggak sholat. Ya nggak apa-apa, lu nggak mau mandiin. Yang penting ada orang lain yang mau mandiin. Nggak fardu ain, fardu kifayah. Paham? Oh, saya pokoknya nggak mau saja karena dia meninggalnya babu. Ya udah nggak usah. Kalau nggak mau nggak usah yang lain aja. Karena hukumnya fardu kifayah. Clear sampai sini? Maka menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Ada satu orang dokter, yang lain nggak dosa lagi. Ada satu orang misalnya yang jadi bidan, yang lain tak wajib lagi karena status hukumnya fardu kifayah. Clear? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ya. Dicuekin lah saya dia. Kalau menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Mau ibu presiden, mau pembantu rumah tangga, mau karyawan, karyawati, kerja di minimarket, mau dia ustadz, mau dia ustazah, mau dia kiai, mau dia nyai, mau dia ibu rumah tangga, mau dia IRT, mau dia sekolah, mau dia nggak sekolah, mau dia kuliah atau dia nggak kuliah, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Apa dalilnya? Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib atas kita semuanya. Fardu ain. Salat hukumnya apa? Fardu apa? Fardu apa? Wajib itu kan fardu. Fardu itu ada 2, fardu kifayah, fardu ain. Nah, kalau salat hukumnya apa? Fardu ain. Bisa diwakilkan nggak salat? Bang, nampaknya aura-aura abang kan aura-aura ustadz nih bang. Abang aja sholat zuhur 8 rakaat, gantikan aku bang. Bisa? Enggak bisa. Puasa hukumnya apa? Fardu ain. Bang, abang aja lah puasa 24 jam bang, gantikan aku bang. Abang kan cinta sama aku bang. Bisa? Menuntut ilmu agama hukumnya apa? Fardu ain. Berarti bisa diwakilkan nggak? Nggak bisa, besti. Nah, jadi kalau ada ibu jalan ke masjid, woi pengajian yuk. Pergi aja lah, nanti ceritakan ke aku ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Apa namanya? Labian lah, iya, serius. Oh, agak lain ya, gitu ya. Iya gitu ya. Yuk belajar yuk. Labian lah. Artinya?
Dulukan aja lagi tuh. Oh. Saya orang Minang, tapi tak tahu saya artinya itu. Maksudnya dulukanlah atau nanti sampaikan ke saya? Hah? Oh, mantap. Adegan ini tidak boleh ditiru. Labihanlah, artinya apa? Banyak-banyak nuntut ilmu ya. Nanti kasih tahu aku, gitu kan? Nggak bisa itu. Mana bisa diwakilkan? Nah, cuma persoalannya adalah hadir dalam majelis ilmu ini banyak sekali manfaatnya. Nanti kita jelaskan. Hukumnya apa tadi? Fardu ain. Berarti kalau ada orang suka ngomong gini, aku nggak mau belajar agama, makin banyak tahu makin banyak dosa. Karena kalau nggak dikerjakan berdosa. Pernah dengar gitu? Tak betul itu. Kita menuntut ilmu 10, yang teramalkan cuma 5. Karena sebuah proses perubahan itu butuh waktu, nggak apa-apa. Lebih parah nggak mau belajar sama sekali. Sepanjang dia nggak mau belajar, sepanjang itu dosa mengalir atasnya. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah, kalau nuntut ilmu nanti harus diamalkan. Betul, ya betul. Pelan-pelan mengamalkan lebih baik. Terus kalau nggak aku amalkan nanti berdosa. Aku nggak nuntut ilmu aja lah, nggak nuntut ilmu lebih besar lagi dosanya. Jadi gitu cara jawabnya nanti ya. Anggo jadi kalau nggak nuntut ilmu lebih besar lagi. Nah, jadi ayo kita naik ke level selanjutnya. Jadi menuntut ilmu agama fardu ain. Coba kita kasih rumus sedikit nih biar kita tahu kenapa kita mesti datang. Hukum Islam tuh kan ada 5, betul ya? Pertama, wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua, haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan betul tuh. Haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berarti setiap ibu meninggalkan yang haram, ibu dapat pahala. Mau nyuri, nggak jadi, dapat pahala. Nyuri aja lah, tapi nggak jadi. Salah pula ya. Ibu mau gosip, takut dosa, nggak jadi, dapat pahala. Ibu mau keluar rumah buang sampah pakai daster bolong. Takut aku dosa. Ibu pakai lagi kerudung yang sebenarnya. Ibu menghindarkan dosa dapat pahala. Pokoknya setiap kita menghindarkan dosa dapat pahala. Kita suami marah-marah, kita pengen balas, tahan takut dosa. Pengen malas, kendalikan diri takut dosa. Selama kita mengendalikan diri, itu kita dapat pahala. Jadi setiap dosa yang ingin kita lakukan tapi tidak jadi, kita dapat pahala dalam hadis arba'in. Oke, yang ketiga adalah makruh. Makruh dikerjakan tidak berdosa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Nah, jadi jangan makanlah ini sambil jalan kan makruhnya, enggak apa-apa dong, enggak boleh. Masa mau kita enggak disukai Allah? Walaupun kita enggak berdosa, tapi Allah enggak suka. Contoh, ibu lagi nemenin suami makan di rumah, ya kan? Lalu kemudian dia cerita ibu main HP aja terus, kan? Boleh sama suaminya, tapi kan dia nggak suka. Nah, itu ibaratnya kalau mau makruh itu mau kita analogikan. Kawan ibu ngomong, ibu main HP aja, dibolehkan sama dia, tapi dia nggak suka. Jadi Allah bolehkan mengerjakan pekerjaan yang makruh, tapi Allah tidak sukai, maka yang makruh itu ditinggalkan. Jangan, kan makruhnya. Kan makruhnya. Masa mau nggak disukai Allah? Orang beriman makruh dia tinggalkan. Kemudian sunnah, apa sunnah? Dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan rugi kita, bukan tidak berdosa. Rugi lah bu. Gimana nggak rugi? Contoh puasa Syawal kan sunnah tuh. Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadhana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama siyamid dahar. Siyamud dahar, siapa yang berpuasa Ramadan menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya puasa 1 tahun lamanya. 36 hari ibu berpuasa, 30 sampai tambah 6 Syawal bagaikan puasa setahun lamanya. Kita tinggalkan, kan rugi kita. Ibu kerja di perusahaan, kerja 36 hari, dibayar setahun bagage enggak?
Oh bagage ibu, apalagi ku ajanya. Semangat, 36 hari gaji setahun, ya kan? Nah itu kan rugi kita kalau kita nggak ikut. Ya rugi kita kalau nggak ikut. Misalnya puasa Arafah, diampunkan dosanya, rugi kita. Siapa yang berpuasa Yaumul Bid, bagikan puasa setahun lamanya, rugi kita kalau nggak kita kerjakan. Kemudian ada dalil rakaatan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rugi, bukan nggak apa-apa. Jadi sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Gitu mindsetnya. Jadi kalau udah sunnah itu kerjakan. Yang mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan mubah itu apa? Contohnya, mubah itu pokoknya nggak berdosa dan nggak berpahala, itu mubah. Coba semua sebut mubah. Patuh kali. Mubah ya. Mubah itu dia kayak nol bu. Contoh, baring-baring boleh, mubah. Kurangi baring-baring, ganti dengan baca Quran, gitu dia. Menonton boleh, kurangi menonton, ganti dengan zikir. Jadi mubah tuh kurangi karena nggak dapat pahala. Kita perbanyak yang sunnah. Ke mall boleh, tapi jangan siang sore malam tadi ke mall. Kurangi, ganti dengan ke masjid. Nganga boleh. Yang nganga, onong-onong boleh. Makruh, baunya makruh jengkol. Bukan mubah. Ya, baunya makruh. Jadi kalau makan jengkol 3 hari 3 malam pakai masker. Ya kalau tercium sama orang dia makruh. Jadi yang mubah itu santai-santai, baring-baring, tidur-tidur, ngalur ngidul, itu mubah. Yang mubah itu dikurangi, diganti dengan yang sunnah. Oke, dah sampai sini paham? Jadi ulang lagi, wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Makruh dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Yang keempat, 5 adalah mubah, 0. Itu rambu-rambu kita cuma 5. Nah, tadi menuntut ilmu hukumnya apa? Wajibnya wajib apa? Fardu ain. Berarti bisa diwakilkan nggak? Oke. Sekarang saya tanya, fardu ain dengan mubah mana dulu kan? Fardu ain. Misalnya ibu mau pergi ke masjid, udah engkol motor. Ngeng. Datang kawan, besti, apa tuh? Ada orang kampanye simpang lobak tuh, ngapunyo? Jual mie murah sama talur murah. Sore ini loh di masjid. Aku mau ke Masjid Darussalam, ada pengajian. Telur murah sekali ini yo. Kita beli telur dulu, mumpung ada yang kampanye itu pasar murah. Aku mau dengarkan ceramah. Tuh yang ceramahnya Ustaz Janela. Ustaz Janela tuh berserak di TikTok tuh. Ustaz Janela tuh berserak di YouTube tuh. Senin bulan depan ada dia lagi tuh. Ini beras murah loh, sekali loh. Beputar kince-kince kawan. Iya juga ya. Diputarnya arahnya langsung ke pasar murah. Yang tadinya ke masjid langsung ke pasar murah. Benar nggak tuh? Salah. Fardu ain dengan mubah kok dulukan yang mubah. Jadi kalau ada orang bilang, yuk ke masjid yuk, labian saya lah, dulu aja lah. Itu kita tidak menghakimi siapapun lah, tapi kita berdoa lah semoga kita ini rajin menuntut ilmu Allah. Makanya saya sering bilang kepada jemaah offline, ibu-ibu nih yang nyata di hadapan saya nih, sampai yang goib di online nih ya, yang goib ini yang tak nampak. Goib itu artinya tak nampak ya. Ya, yang offline, online maupun offline, saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Kalau ibu semangat, suka, happy mendengarkan pengajian, hadir dalam pengajian, ibu beruntung, Bu. Karena tidak semua orang suka diceramahi, betul? Tak semua orang suka dinasehati. Tak semua orang suka ditegur.
Nggak semua orang suka diceramahi. Nggak semua orang suka dengarkan dalil. Tapi kalau ibu semuanya suka mendengarkan ceramah ustadz, mendengarkan ceramah ustazah, saya ucapkan congratulations. Itu bahasa kampung saya. Agak lain kampung gitu ya. Tahniah bu. Selamat, itu nikmat yang paling hebat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jangan dustai nikmat Allah itu. Orang yang menuntut ilmu beda dengan yang tidak menuntut ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Apakah sama kata kalian, kata Allah, orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tak menuntut ilmu? Beda pasti. Apa yang dia dengarkan, dia lihat, dia masukkan ke otaknya beda dengan orang yang gak belajar. Contoh, orang yang tidak menuntut ilmu biasanya dia takut akan masa depan. Tapi kalau dia belajar, dia ngerti, oh kata ustadz saya harus berserah diri, tawakal, udah dia lebih tenang. Kalau dia diuji, ada orang yang zolimi dia, kalau nggak ada ilmunya dia pengen kejar aja orang itu udah. Dia balas, dia cari rumahnya, walaupun nyampe rumahnya deg-degan juga dia. Tapi kalau dia belajar, dia ngerti bahwa memaafkan lebih baik, walaupun saat itu dia mampu untuk membalasnya. Orang-orang yang menuntut ilmu hatinya tenang. Kalau dia di atas, dia zuhud, dia rendah hati. Kalau dia di bawah, kemudian dia lapang hati. Iya kan? Orang yang berilmu itu dia kalau di bawah dia lapang hati, dia qanaah. Kalau dia di atas dia zuhud. Kalau dia ada masalah di rumah tangga, yang dia fokus bukan masalahnya tapi nikmatnya. Coba bandingkan, orang yang belajar ada 4 anaknya, 1 yang melawan, dia akan mensyukuri. 1 melawan gak apapalah, ini ujian saya, yang penting 3 lagi soleh gitu. Tapi kalau nggak berilmu, hasil 1 aja dipikirkannya terus. Ini anak nih melawan, anak nih melawan, anak nih melawan. Dia melupakan nikmat Allah yang lain. Kalau orang yang nggak berilmu, kalau dia dizolimin orang, dia fokus dengan 1 orang. 1 orang tuh nggak suka, 1 orang tuh nggak suka, 1 orang tuh nggak suka. Dia lupa mensyukuri banyak orang yang menyukainya. Nah, jadi hatinya tenang. Ini hati-hati ibu-ibu yang depan saya ini tenang semua. Nggak yakin amin ya. Seperti itu ya. Jadi insya Allah ya. Jadi bersyukurlah, beruntunglah kalau kita semua menjadi orang yang mau belajar ilmu, insya Allah. So kalau ibu pergi ke majelis taklim, kawan ngajak ke pasar murah, pergi mana duluan? Kalau ibu lagi majelis taklim, anak ngajak makan gratis ke mall, mana duluan? Iyo tuh. Ayo ya. Oke, beko malam painya ya. Majelis taklim. Ibu lagi majelis taklim, lalu kemudian ibu zikir baca Quran di belakang. Apakah dianjurkan? Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya apa? Ada baiknya ibu dengarkan dulu ustadznya, ibu angguk-angguk dulu, nanti baca Quran setelah ustadznya ceramah. Nggak bisa ustazah, saya mau baca Quran aja, karena saya nggak ngerti ceramah ustadznya. Ngerti nggak ngerti, kita lagi menuntut ilmu Allah, itu jauh lebih baik. Baca Quran bisa nanti di rumah, dengarkan aja ustadznya. Ngerti nggak ngerti, angguk-angguk silah. Jangan-jangan pas mengangguk tuh turun hidayah, kan nggak tahu kita. Dan yang kedua, kita mesti ihtiram kepada guru kita, hormat kepada guru kita. Ihtiram, hormat kepada guru, salah satu berkah hingga ilmu itu masuk ke dalam pikiran kita. Clear ya? Nah, tapi kapan saya boleh meninggalkan majelis taklim? Boleh kalau 1, hanya berbenturan dengan yang wajib. Kita mau melangkahkan kaki ke majelis taklim, tuh datang kawan, tamu, dari kampung. Kita hargai, karena menyambut tamu kan sebuah kemuliaan dan kewajiban, ya kan? Nah, sambut tamu dulu. Nanti ibu majelis taklim bisa di masjid lain kan, jadwalnya beda-beda setiap masjid. Beda kan? Ini Pekanbaru ini udah luar biasa. 1 RT majelis taklim ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ya kan? Ini Kamis. Sehingga saya di sini, orang dari masjid sana datang. Saya di sana, orang dari masjid ini datang. Saya ke sana boleh-boleh, yang ini datang. Itu saya yang datang, ya kan? Ya, kenapa ibu bisa datang? Yang ini dipisah-pisah ustazah. Di ini hari Senin, ini itu luar biasa Pekanbaru nih bu, luar biasa. Sehingga ibu bisa mendengarkan majelis taklim di tempat yang lain. Jadi kalau ada tamu, boleh ibu tak datang, layani dulu tamunya.
Atau kalau suaminya sakit, ya, ibu layani dulu suaminya. Ya, hargai suaminya. Janganlah ibu pakai dalil-dalil. Dek, abang sakit, aku ke masjid. Ngapa? Fardu ain. Dalilnya utlubul ilma faridatun. Jangan begitu. Hargai dulu suaminya, karena itu juga kewajiban. Paham ya? Nah, fardu ain. Nah, karena dia adalah fardu ain, maka saya ingatkan kita semuanya, luruskan niat ketika kita mau menuntut ilmu Allah. Luruskan niat supaya gampang kita melakukan kewajiban. Coba ibu tanya nanti ke teman-teman ibu yang gak ikut pengajian hari ini. Tes aja lah, tes. Coba ibu tanya. Bu, ya. Kenapa ibu rajin pengajian? Biasanya dia jawabnya gini, Bu. Coba lah tes. Hawa kola tu. Pada manu-manu di rumah. Iya gak? Bener ya? Kita nih udah tua-tua. Daripada menung-menung di rumah, bagus kita ke masjid lagi. Niatnya datang ke masjid supaya nggak menung-menung. Itu niat nggak kuat. Salah total. Kalau ibu niatnya datang ke masjid supaya nggak menung-menung aja di rumah, pas cucu datang ibu tak datang nanti. Kenapa? Yuk pergi pengajian. Labian saya lah. Kenapa tak datang? Ada cucu. Lemah niatnya. Tak betul itu. Salah. Nah ini sebelum ke kajian-kajian berikutnya nih. Ibu kenapa datang pengajian? Ndak lama juga ketua doh. Pergi ketua pulang kampung kosong masjid. Karena niatnya tak betul. Ibu kenapa nggak datang pengajian? Ibu kenapa rajin datang pengajian? Oh, ustadznya mantap. Ustazahnya mantap. Berganti ustazah. Nggak berisi masjid. Ini PR nih. Apa diam? Ini masih pilih-pilih ustadz. Nggak apa-apa. Ada yang kita paham, Bu. Ustadz itu beda-beda. Yang disampaikan sama. Apapun ustadznya, dengarkan aja lah. Karena kita nggak tahu dari lisan ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Ini penting. Kita nggak tahu dari lidah siapa kita mendapatkan hidayah. Jangan-jangan ada ustadznya ngomong, hidup ini sebentar. Kita pasti mati. Terkaji ingat mati kan? Ada apa hidayah kita? Nah kita nggak tahu. Ya kan? Apalagi ibu tadi apa katanya niat nuntut ilmu? Kenapa hadir dalam majelis talim tadi sebelah sini ngomong? Menuntut kurang tepat, Bu. Menuntut ilmu. Saya pengen ke masjid ngapain? Menuntut ilmu. Nyampe di masjid, nggak ada yang menangkap doh. Apalah ceramah Ustaz? Lain ujung, lain tengah, lain pangkal. Pas ditanya, apa tadi ceramah Ustaz? Nggak jelas doh. Minggu depan ditanya ustadznya dulu. Siapa ustadznya? Nggak datang lah. Nggak dapat saya ilmu. Bahaya, Bu. Jangan niatnya menuntut ilmu Allah aja. Memang menuntut ilmu kewajiban, tapi niatnya kurang kuat. Karena kalau kita niat pengajian untuk menuntut ilmu, kalau kita nggak paham, kita nggak datang lagi. Betul? Ngaku aja lah. Nggak paham. Apakah setiap menuntut ilmu kita paham? Kalau paham, apakah setiap pulang kita ingat? Wah, saya udah ngerasakan bukti. Apa kajian kita minggu lalu, Bu? Pelangak pelongok jemaah. Tengok catatan dulu ya kan. Sekarang udah terbiasa. Setiap saya tanya, apa kajian kita minggu lalu? Mereka semangat jawabnya. Karena udah nengok catatan sebelum saya datang. Karena saya suka nanya itu. Supaya kajiannya bersambung ya kan. Ya kan. Sebelum saya datang, apa ceramah kita kemarin, Bu? Wah, mereka bisa jawab. Kok bisa? Ustazah suka nanya itu kan ya kan. Maksudnya biar kajiannya bersambung. Jadi kalau datangnya untuk menuntut ilmu masih lemah. Karena kalau kita nggak dapat ilmu, nanti kita nggak mau datang. Terus apa tujuan saya datang? Apa niat saya datang? Niat datang dalam majelis ilmu adalah karena ini adalah perintah Allah lillahi. Kalau ini karena perintah Allah, Bu, coba rasakan. Kalau kita udah lurus niatnya hadir dalam majelis taklim adalah karena kita tahu ini perintah Allah. Maka kalau kita malas, kita akan ngomong dalam hati seakan-akan begini, Bu. Ya Allah, capek aku ya Allah.
Udah mencuci, memasak, menyetrika, ke pasar, ngurusin cucu, ngurusin anak, tunggang langgang. Capek aku sore-sore ini ya Allah, nuntut ilmu. Tapi karena ini perintah Engkau, aku tetap kerjakan. Gitu. Kalau niatnya karena Allah itu capek pun kita kerjakan. Kalau nggak karena Allah udah berhenti kita nih. Paham? Misalnya saya dakwah 21 tahun coba. Ternyata saya tidak muda lagi, Besti. Udah 21 tahun saya dakwah, udah dari kecil. Apakah saya nggak pernah malas? Sering, apalagi di masa muda dulu. Dakwah ke pelosok-pelosok, lelah. Sebentar 30 hari di Kalimantan, 30 hari di Papua, 30 hari, lelah. Sampai kalau saya lelah, saya ngomong apa ya Allah? Kalau nggak karena Engkau udah berhenti saya dakwah nih. Karena Engkau lah saya masih tetap jalan. Gitu. Itu motivasinya. Kalau motivasinya karena Allah, kita kerjakan aja. Clear sampai sini? Nah, jadi nanti ibu datang karena itu tahu perintah Allah. Insya Allah. Apakah tak capek? Saya mondar-mandir dakwah, capek juga. Ngantuk nggak? Ngantuk juga. Apakah saya tak pernah malas? Malas juga. Saya manusia biasa. Apakah saya semangat terus? Oh tidak, Besti. Cuman bedanya walaupun saya tidak semangat, saya tetap kerjakan. Karena saya tahu ini perintah Allah. Walaupun tingkat kemalasannya tidak begitu besar. Karena saya menyukainya. Dah. Ini kok ngaco-ngaco nih. Nah, ya. Serius ya. Niatnya karena Allah. Oke Ustazah. Kami udah tahu bahwa pengajian ini fardu ain. Kami udah tahu bahwa dia jangan digandengkan, jangan dibenturkan dengan yang mubah dan yang sunnah. Kami juga udah tahu menuntut ilmu ini karena Allah. Terus kami dapat apa kalau kami menuntut ilmu? Apa yang kami dapatkan? Kita bahas terlalu banyak dalil keutamaan menuntut ilmu. Tidak mungkin bisa dibahas semuanya. Saya ambil yang singkat-singkat aja. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu Allah, dalam dalil sahih dijelaskan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang sering saya bacakan di awal kalau saya kajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa man salaka tariqan, siapa yang kemudian memudahkan dengan senang hati, dia mudahkan langkah kakinya menuju yaltamisu fihi ilman, menuju menuntut ilmu Allah. Apa efek sampingnya? Allah mudahkan pula langkah kita menuju surga. Insya Allah. Mau masuk surga semua? Mau masuk surga semua? Masuk surga itu ada dua. Langsung bisa, transit neraka juga bisa. Nah, terserah kita mau yang mana. Nah, jadi kalau ibu happy, tadi datang majelis talim happy nggak? Saya itu terharu sebenarnya ngelihat jemaah kita ini. Kalau pengajian tuh semangat. Dia bercanda-canda dengan saya. Jemaah-jemaah tuh happy saya tengok kalau udah pengajian. Yang saya lihat lah jemaah-jemaah saya ya. Saya tanya, kenapa ibu happy kali, bahagia kali? Apa kata mereka? Healing Ustazah. Bayangkan. Pengajian mereka jadikan healing. Senang pengajian. Mungkin di rumah udah capek memasak, mencuci kan. Ketemu kawan-kawan, healing dia. Nah, ini kan luar biasa. Apakah semua orang merasakan pengajian itu healing? Enggak. Software yang menyatakan pengajian itu healing, itu anugerah terindah dari Allah. Senang kita datang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang memudahkan dengan mudah langkahnya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan juga langkahnya nanti menuju surga insyaallah. Makanya semoga Allah masukkan kita dalam surganya, amin. Makanya ketika kita menuntut ilmu Allah mudahkan, karena masuk surga itu payah. Masuk surga itu pakai tiket. Tiketnya itu payah. Sebelum masuk surga banyak prosesnya dulu. Pertama merasakan sakitnya mati dulu. Ada orang masuk surga tanpa mati? Oh, enggak ada udah mak. Makanya mati itu sakit pula. Makanya Allahumma haun alaina fi sakaratil. Apakah langsung masuk surga? Enggak, siksa kubur dulu. Siksa kubur itu pedih.
Makanya doa a'udzubika min azabil kubur. Kita berdoa kepada Allah untuk terlindung dari azabku. Apakah masuk surga langsung? Tidak. Lewat jembatan siratal mustaqim dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kalau masuk surga, terjelungkanglah ke neraka. Kan kacau. Makanya semoga kalau kita menuntut ilmu, sakit kita enak matinya. Ya, azab kubur hilang. Dan kemudian melewati jembatan siratal mustaqim menjadi enak. Insya Allah. Ya, yang pertama dimudahkan langkah menuju surga. Clear sampai sini? Yang kedua, orang-orang yang menuntut ilmu Allah dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa menuntut ilmu Allah dengan senang hati, dijelaskan bahwa pahalanya sama dengan pahala jihad fi sabilillah. Makanya banyak sahabat pada masa Nabi yang pintar-pintar tidak berperang. Rasul bilang kepadanya, engkau di tenda aja, kau tuntut ilmu, kau sampaikan kepada umat. Kau nggak usah perang karena engkau pintar. Jadi orang pintar nggak usah perang pada masa Nabi supaya ilmu tidak terputus. Nah, kemudian orang menuntut ilmu ini protes, ya Rasulullah, itu orang perang matinya mati syahid. Terus kalau kami cuma belajar menuntut ilmu, mati kami ini mati apa? Apa kata Rasulullah? Sama. Kalau kau menuntut ilmu, pahalamu pahala jihad fi sabilillah. Dan kalau engkau mati dalam menuntut ilmu, maka matimu mati syahid. Sama dengan orang yang menebus perang pedang itu. Sama. Makanya yang pertama dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua pahalanya pahala jihad fi sabilillah. Ya memang kita nggak pergi perang kemana-mana. Kita membantu saja orang-orang teman-teman kita yang ada di Palestina, di Yaman. Kita berdoa Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Yaman. Kita doa. Nah, kita menuntut ilmu. Insya Allah sama dengan pahala jihad fi sabilillah. Makanya orang-orang yang belajar agama full. Menurut ulama dia boleh diberikan zakat karena dia sedang berjihad. Full menuntut ilmu agama. Paham sampai sini? Nah, seandainya kita dalam kondisi sedang berjihad fi sabilillah dengan berjihad fi sabilillah dalam masjid, karena dalam dalil itu dijelaskan siapa yang berangkat ke masjid. Jadi dia mesti dalam majelis, maka pahalanya bagaikan jihad fi sabilillah. Mesti datang ke masjid walaupun kita menuntut ilmu online, ya kan, offline, dan kita juga harus belajar ilmu offline walaupun cuma sekali seminggu aja. Sama dengan jihad fisabilillah. Yang ketiga, kalau kita jihad fisabilillah, maka meninggal kita dalam majelis taklim, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati syahid itu tidak merasakan sakitnya mati. Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari penghisapan. Jadi dia tidak dihisap, langsung masuk surga. Kalau mati dalam keadaan menuntut ilmu Allah. Masya Allah. Jadi bersyukur ya. Mati syahid itu kan banyak. Mati dalam keadaan sholat. Mati dalam keadaan baca Al-Quran. Mati dalam keadaan sholawat. Mati dalam keadaan berzikir. Mati dalam keadaan majelis taklim. Mati dalam keadaan berwudu. Nah kalau dalam keadaan berwudu juga mati syahid. Nah, makanya ibu-ibu yang paling gampang mati syahid itu salah satunya jaga wudhu. Kalau majelis taklim kita pengen mati dalam majelis taklim sekali seminggu dia kan. Tidak mungkin tiap hari kita majelis taklim 24 jam kan. Nah, kalau kita pengen mati dalam keadaan sholat tidaklah 24 jam kan. Kalau kita mati dalam keadaan baca Quran tidak pula 24 jam kan. Kalau kita pengen mati dalam keadaan zikir nggak pula 24 jam. Tapi orang yang mati dalam keadaan berwudu maka matinya mati syahid. Tidak rasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka jagalah wudhu 24 jam. Yang wajib dibasuh dalam wudhu itu kan cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja kan. Jagalah wudhu 24 jam. Habis wudhu, batal, ambil lagi. Batal, ambil lagi. Batal, ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan wudhu, maka matinya mati syahid. Tapi sholat subuh, nggak ada wudhu aja nggak sholat subuh, nggak bisa. Wudhu aja nggak sholat zuhur, mana bisa. Nah, kan? Nah itu Masya Allah jihad fi sabilillah. Insya Allah. Oke, yang pertama apa tadi? Lupa. Yang pertama apa tadi? Dimudahkan langkah menuju surga.
Yang kedua, bagaikan pahala jihad. Kalau mati dalam keadaan menuntut ilmu, matinya mati syahid. Yang ketiga, majelis ilmu salah satu tempat mustajab doa. Jadi datang dalam majelis ilmu, banyak-banyak berdoa. Sebelum ustadz datang atau saat ustadznya menyampaikan ilmu atau saat kita semuanya berdoa berjamaah, katakan amin. Karena dalam majelis taklim ini tempat mustajab doa, dalam majelis ilmu. Ibu paham atau enggak paham ceramahnya bu, ibu berdoa mustajab. Ibu ngerti atau enggak ngerti, ibu berdoa mustajab. Karena enggak semua menuntut ilmu kita paham. Iya kan? Nah, apa ceramah ustadz tadi mah? Enggak jale. Yang penting ganteng ustadznya. Wah, itu aja ingat. Tapi insya Allah doa kita mustajab. Saya, mak bapak saya bukan orang berpendidikan. Ini cerita supaya ibroh, hikmah. Supaya ibu lebih yakin lagi. Mak bapak saya itu tak tamat SR. Tahu SR? Mak saya itu cuma sampai kelas 2 SR. Bapak saya itu cuma sampai kelas 3 SR. Kalau orang bilang kalau anaknya doktor berarti bapaknya profesor. Enggak. Bapak emak saya tak sekolah. Mereka rumahnya dekat-dekat. Tetanggaku idolaku. Bapak saya kurang paten. Nyari tetangga rumah ya kan. Apa salahnya cari orang Jawa ya kan. Jadi saya pulang kampungnya ke Jawa. Kok tinggi. Saya taruh itu kan. Kek tinggi ya kan. Nah, saya sering bilang sama bapak enggak paten pak. Cari jodoh tuh di Jawa kek, di Jogja kek, biar pulang kampung saya ke situ. Ini Bukit Tinggi ya. Pergi rumah nenek ini, jalan selangkah rumah nenek ini ya kan. Nah, jadi sekilas ya kan. Jadi emak saya, bapak saya itu enggak orang sekolah. Saya bukan keluarga berpendidikan. Cuma saya memang sekolah karena hidup di lingkungan pesantren. Lalu kemudian saya kuliah agama S1, S2 dan S3. Nah, saya ingin sampaikan begini. Saya itu anak terakhir dari 4 orang bersaudara. Saya dengan kakak saya jaraknya 4 tahun. Jadi kata kakak saya, adik yang tidak diinginkan. Dia nggak jadi anak bungsu gitu. Memang nggak ada kemungkinannya mak saya itu bakal hamil lagi. Karena lahir abang yang pertama. Abang kakak saya. Dari abang ini 5 tahun nikah baru dapat abang. Jadi abang kakak. Baru 3 kan. Mak saya rajin datang dalam pengajian. Ketika dia datang, nengok ustadz yang muda, beliau doa. Bahasa Minang aja doanya bu. Nggak ada pakai bahasa Arab. Apa katanya? Ya Allah, dape anak cik modeko jadilah ya Allah. Ya? Bahasa Indonesianya, ya Allah, dapat anak kayak gini 1 jadilah ya Allah. Doanya minimalis, mintanya 1, ya kan? Saya belum ada itu. Saya belum lahir itu. Dan gak ada kemungkinan bakal emak saya itu bakal punya anak lagi gitu. Nah, setiap datang pengajian, ya Allah, tengok ustadz yang muda dapat 1 kayak gini jadilah ya Allah. Hamil bu. Nah, ini bukan maksud apa-apa ya bu, tapi sekedar ibroh aja. Alhamdulillah dari SD kok agak lain ya anak satu nih kan. Saya suka belajar agama, masuk pesantren dan seterusnya. Jadi terus setelah itu mak saya sampai sekarang sangat bersyukur karena menurut mereka, menurut orang tua saya doanya mustajab lah kan gitu, dapat 1. Tapi emak saya nasihati kami. Besok kalau kalian berdoa, berempat anak nih, doa tuh yang tinggi sedikit ya. Ngapa gitu? Mak mintanya dapat 1 gini, 1 jadilah ya Allah. Memang cuma 1 jadinya. Kakak saya protes. Mak salah doanya cuma 1 ya kan. Nah kakak-kakak saya sekolah umum semua. Tapi yang tujuan saya menceritakan ini adalah di mana mak berdoa dalam majelis taklim. Sampai saya gede pun, saya udah ceramah-ceramah, pulang ceramah. Saya tanya sama mak saya, dari mana mak? Dari pengajian nak. Nela dari mana? Dari isi pengajian mak. Apa ceramah ustadz tadi mak? Nggak jelas mak, nak yang penting rancak kajinya. Nggak jelas mama, nak yang penting mantap ceramahnya. Nanti nggak jelas, oh bagus ceramahnya. Isinya apa mak? Pokoknya bagus. Isi ceramahnya tuh apa mak? Cantik pokoknya ceramahnya nak. Tak bisa dia menyebutkan. Nah tapi kenapa? Kenapa beliau? Terus mama kenapa mau datang? Mak salah satunya datang ingin mendapatkan hikmah majelis ilmu dan numpang berdoa. Masya Allah. Ya, jadi ini hikmah saja. Artinya jangan ragu bahwa kalau kita mau berdoa, apa kata Allah? Idza arada khairan syai'an ayyakula lahu kun
Kata Allah kun fayakun. Jadi ini taman surga. Doa-doa kita mustajab. Oke? Terakhir sebagai penutup, orang yang datang dalam majelis ilmu, dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Apa doanya? Allahummarhamhum. Ya Allah, cintailah dia ya Allah. Bayangkan kalau kita dicintai oleh Allah. Apa yang kita minta Allah kasih. Ibu masuk masjid tadi baca apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Zuhur masuk lagi, sayangi aku ya Allah. Asar masuk lagi, sayangi aku ya Allah. Zuhur masuk lagi, sayangi aku ya Allah. Minta sayang terus sama Allah. PDKT terus sama Allah. Lama-lama Allah sayang gak? Kalau Allah udah sayang, insya Allah Allah tidak pengen melukai hati kita. Kalaupun ada ujian, itu udah Allah takar sesuai dengan kemampuan kita. Allah sayang sama orang yang beriman. Yang kedua, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa dia ya Allah. Ibu punya dosa? Banyak dikit? Dikit aja. Nah, dari wajah-wajahnya dosanya dikit aja. Dikit-dikit ngomongin orang. Dikit-dikit mari-ari anak. Kan? Nah, ya Allah ampuni dosa mereka. Allahumma tub alaihim. Ya Allah terimalah taubat mereka kalau mereka bertaubat. Masya Allah. Ya, ini saja dari saya supaya nggak terlalu panjang. Dimudahkan langkah menuju. Kita simpulkan, menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Kalau dia fardu ain maka tidak boleh dibenturkan dengan yang sunnah maupun yang mubah. Kemudian karena dia fardu ain, luruskan niat datang dalam majelis ilmu. Keutamaan orang hadir dalam majelis ilmu, yang pertama dimudahkan langkah menuju syurga. Yang kedua dianggap jihad fisabilillah. Yang ketiga mati dalam keadaan syahid. Doa-doanya diijabah insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita, dan selanjutnya malaikat akan mendoakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya berdoa semoga Allah istiqomahkan kita semua menuntut ilmu. Allah mudahkan pikiran kita, Allah lapangkan hati kita untuk mendengarkan ilmu dari guru-guru kita, dan kemudian Allah mudahkan kita dalam proses mengamalkan ilmu yang tidak mudah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan minhu barin niran. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.